Selamat pagi pemirsa, eksklusif mengenai babak paling mengejutkan dalam dunia hukum dan hiburan Indonesia. Peristiwa yang semula dibingkai sebagai tragedi adiksi pribadi aktor Amar Zoni, kini telah bertransformasi total menjadi dugaan skenario kejahatan tingkat tinggi. Transformasi ini dipicu oleh sebuah video amatir yang meledak di media sosial, membawa pesan yang mengerikan, "Saya disuruh." Dua kata sederhana dari sosok yang diyakini sebagai eksekutor lapangan ini telah berfungsi sebagai detonator digital, mengubah tumpukan gosip menjadi potensi bukti kriminal yang serius. Rekaman ini, yang menampilkan seorang pria dengan wajah disamarkan dan suara diubah, secara eksplisit menudih adanya upaya setup atau penjebakan yang disengaja terhadap Zoni dalam kasus narkotika terbarunya. Kekuatan utama video ini terletak pada klaimnya yang lugas. Penangkapan Zoni bukan murni kesalahan adiksi, melainkan hasil dari sebuah narasi yang direkayasa oleh pihak ketiga. Sebelum rekaman ini muncul, kasus Zoni hanya menuai simpati bercampur kekecewaan dari publik atas kegagalannya berulang kali dalam melawan jerat narkoba. Namun, sejak video "Saya Disuruh" viral, fokus publik telah bergeser 180 derajat. Isu ini tidak lagi berpusat pada kesehatan mental Zoni, melainkan pada pertanyaan krusial, siapa yang memiliki motif dan sumber daya untuk menjebak seorang figur publik? Pergeseran fokus ini sangat krusial. Ini bukan lagi sekedar drama infotainment. Ini adalah dugaan adanya obstruction of justice, perintangan keadilan, dan rekayasa hukum yang mengancam kredibilitas penegakan hukum kita. Detonasi digital ini memaksa pihak berwajib untuk merespons, menjadikan dugaan konspirasi yang awalnya hanya teori netizen, kini menjadi materi penyelidikan resmi yang terverifikasi. Kami akan terus memantau bagaimana pihak kepolisian menanggapi tekanan publik yang masif ini dan menyelidiki klaim mengerikan dalam video tersebut, yang kini memuat bobot hukum yang signifikan. Singkatnya, drama adiksi telah berakhir, dan kini kita menyaksikan permulaan drama konspirasi. Pos kecurigaan publik atas dugaan konspirasi ini kini mengarah tajam pada satu nama, Amimar Haldi Sabri. Sosok yang semula dipuja sebagai penyelamat dan pilar religius bagi Iris Bella pasca perceraiannya dengan Zoni, kini mendapati citranya hancur berantakan dalam semalam. Meskipun video pengakuan sang eksekutor tidak menyebut nama secara eksplisit, logika deduktif publik secara instan menghubungkannya dengan Haldi Sabri. Pertanyaan yang bergaung di setiap forum daring adalah, siapa yang paling diuntungkan dari kejatuhan Amar Zoni? Jawaban yang ditemukan publik dan kini menjadi narasi dominan adalah Haldi. Sebagai suami baru dari Iris Bella, ia diposisikan oleh opini publik sebagai pihak yang memiliki motif terkuat untuk memastikan masa lalu sang istri benar-benar bersih dan Amar Zoni tidak lagi menjadi bayang-bayang atau gangguan. Dalam drama rumah tangga yang sensitif, hilangnya mantan suami yang berulang kali terlibat kasus narkoba dianggap sebagai pembersihan reputasi dan jaminan stabilitas keluarga baru. Sebelum video ini, Haldi dikenal sebagai antitesis Zoni, representasi kehidupan yang stabil dan jauh dari kontroversi. Namun, tuduhan ini secara brutal membalikan narasi tersebut. Ia berubah dari sosok dihormati menjadi target utama dugaan perancang skenario keji. Bayang-bayang dugaan konspirasi kini menggantikan citra damai yang telah ia bangun. Logika publik berjalan pada poros motif keuntungan reputasi dan emosional. Jatuhnya Zoni ke dalam jerat hukum lagi, terutama jika itu adalah hasil penjebakan, secara permanen menyingkirkan counter naratif atau narasi tandingan yang dapat mengganggu keharmonisan Haldi dan Iris Bella. Namun, perlu dicatat, kecurigaan ini masih berbasis pada spekulasi publik. Hingga saat ini, Haldi Sabri belum menjadi tersangka resmi, namun ia berada di pusat badai opini yang tak terhindarkan. Pihak kepolisian harus segera memverifikasi sejauh mana kecurigaan publik ini berdasar karena tekanan untuk memanggil dan memeriksa Haldi semakin meningkat. Masyarakat menuntut kejelasan dan mereka percaya motif keuntungan pribadilah yang menjadi pemicu rekayasa hukum ini. Kasus Saya Disuruh ini mencerminkan kekuatan baru yang tak terhindarkan dalam era digital. Kekuatan netizen detektif. Reaksi publik terhadap video pengakuan ini menunjukkan pergeseran fungsi masyarakat dari konsumen pasif berita menjadi detektif online yang aktif dan terorganisir.
Begitu rekaman tersebut menyebar, media sosial, khususnya platform X dan TikTok, dalam hitungan jam berubah menjadi ruang investigasi raksasa. Warganet tidak lagi sekadar berkomentar, mereka secara kolektif melakukan forensik digital amatir, membedah setiap frame video, menganalisis intonasi suara yang telah disamarkan, dan yang paling krusial, menyusun timeline peristiwa yang sangat detail. Mereka dengan gigih menyambungkan titik-titik yang terpisah, tanggal perceraian Zoni, pernikahan kembali Iris Bella, penangkapan terakhir Zoni, dan waktu kemunculan video. Setiap unggahan lama, foto dan video Haldi Sabri serta Iris Bella kini ditelisik ulang, dicari makna terselubung atau petunjuk yang tersembunyi. Fenomena ini, yang dikenal sebagai cocoklogi massal, meskipun seringkali didasarkan pada spekulasi, telah menciptakan tekanan publik yang luar biasa masif dan tak terbantahkan. Kegemparan digital ini memaksa isu tersebut keluar dari ranah spekulasi belaka dan mendarat langsung di meja pihak berwajib. Ini adalah demonstrasi nyata bagaimana opini publik yang terkonsolidasi dapat berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang yang kuat, yang mendesak adanya transparansi dan tindakan hukum yang cepat. Dinding tebal yang biasanya memisahkan spekulasi liar di dunia maya dengan proses hukum yang serius kini telah runtuh. Pihak kepolisian yang semula mungkin akan menganggapnya sebagai hoaks, kini dipaksa untuk buka suara akibat bobot tuduhan dalam video tersebut. Tekanan publik inilah yang menjadi pendorong utama konfirmasi resmi kepolisian bahwa mereka tengah melakukan penyelidikan mendalam untuk memverifikasi keaslian rekaman. Media sosial telah menjadi ruang sidang publik, memaksa hukum untuk bertindak. Disinilah letak titik balik yang paling krusial dalam kasus ini. Pihak Kepolisian Republik Indonesia secara resmi telah mengkonfirmasi bahwa mereka tidak mengabaikan rekaman video viral yang mengandung klaim penjebakan Amar Zoni. Konfirmasi ini secara instan meningkatkan status isu dari sekedar dugaan netizen menjadi penyelidikan kriminal terbuka. Artinya, tuduhan yang beredar di dunia maya kini secara formal memiliki bobot hukum dan sedang ditangani oleh institusi penegak hukum. Kepolisian menyatakan tengah melakukan langkah-langkah verifikasi mendalam terhadap video tersebut, termasuk analisis digital terhadap rekaman dan penelusuran identitas sosok eksekutor yang menyuarakan kalimat "saya disuruh". Langkah ini menunjukkan bahwa mereka melihat adanya potensi dugaan tindak pidana serius di balik klaim tersebut. Konsekuensi dari penyelidikan terbuka ini sangat nyata dan berpotensi menyeret nama-nama besar ke dalam pusaran hukum. Potensi adanya pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang disebut-sebut terlibat, termasuk Haldi Sabri, kini menjadi sangat mungkin dan bukan lagi sekedar fiksi penggemar. Pihak kepolisian wajib untuk bekerja secara transparan dan profesional untuk mengupas tuntas dugaan rekayasa ini hingga ke akarnya. Jika klaim penjebakan ini terbukti benar, ini akan mengungkap adanya kejahatan yang lebih serius, yakni dugaan obstruction of justice, perintangan penyidikan, dan penyalahgunaan wewenang oleh pihak tertentu. Ini bukan hanya tentang nasib Amar Zoni, tetapi tentang kredibilitas sistem hukum negara kita. Masyarakat menanti hasil verifikasi ini dengan napas tertahan. Jika video tersebut asli dan klaimnya terbukti, maka akan ada konsekuensi hukum yang menanti aktor intelektual di baliknya. Konfirmasi kepolisian ini adalah langkah awal yang menjanjikan, namun tantangan terbesar mereka adalah menemukan sang eksekutor yang disamarkan dan mengungkap siapa dalang yang memberikan perintah "saya disuruh". Di tengah hiruk-pikuk yang menyerat nama mantan suami Amar Zoni dan suami barunya Haldi Sabri, satu sosok justru memilih strategi diam membisu, Iris Bella. Aktris yang dikenal kalem dan selalu berhasil menjaga citranya ini mendadak terseret dalam badai opini paling dahsyat dalam kariernya. Keterlibatannya bersifat pasif, namun posisinya sebagai titik temu drama ini, mantan istri korban dan istri terduga perancang, menjadikannya target utama spekulasi publik. Dalam situasi krisis hukum dan reputasi selevel ini, keheningan Iris Bella justru menjadi misteri terbesar yang paling banyak ditafsirkan. Netizen terbelah tajam dalam menyikapi diamnya.
Sebagian kubu membelanya, meyakini Bella adalah korban yang tidak tahu apa-apa, terjebak di antara dua pria dalam hidupnya. Mereka melihatnya sebagai ibu yang kuat, yang harus melindungi anak-anaknya dari pusaran kontroversi ini. Namun, kubu lain mulai mempertanyakan diamnya secara kritis. Mereka mempertanyakan, apakah ini strategi damage control yang sengaja dilakukan untuk menghindari komentar yang dapat memperkeruh situasi atau justru mengkonfirmasi kecurigaan publik? Ataukah seperti yang dituduhkan narasi liar yang semakin kuat, diamnya adalah upaya untuk menyembunyikan sesuatu yang ia ketahui? Tanpa klarifikasi yang tegas dan jujur, narasi liar yang menghubungkannya dengan konspirasi ini berpotensi merusak karir dan citra publik yang telah ia bangun bertahun-tahun. Keheningan seorang figur publik dalam situasi seperti ini dapat disalahartikan sebagai pengakuan bersalah atau setidaknya upaya untuk menghindari akuntabilitas. Iris Bella berada di persimpangan jalan. Keputusannya untuk tetap diam atau sebaliknya untuk akhirnya buka suara akan memiliki dampak besar pada arah penyelidikan dan pada kelangsungan reputasi keluarganya di mata publik yang kini menuntut kebenaran. Pemirsa, mari kita bedah lebih dalam mengenai akar dari dugaan rekayasa ini, yaitu motif yang mendasarinya. Sebuah skenario penjebakan selevel ini, jika terbukti benar, mustahil dilakukan tanpa pendorong atau motif yang sangat kuat. Penyelidikan publik dan kini penyelidikan resmi berfokus pada 3 poros utama motif: uang, dendam, dan reputasi. Poros pertama adalah uang. Spekulasi muncul bahwa sang eksekutor lapangan dibayar puluhan juta, menunjukkan bahwa aktor di balik layar memiliki sumber daya finansial yang signifikan untuk merancang dan mengeksekusi operasi terencana ini. Ini bukan pekerjaan amatir. Poros kedua adalah dendam. Ini adalah motif yang lebih kelam dan personal. Ada dugaan bahwa ini adalah puncak dari konflik pribadi yang belum terselesaikan, di mana Amar Joni dijadikan sasaran utama untuk dihancurkan secara hukum dan sosial. Motif dendam ini, jika terbukti, akan membuka kotak Pandora yang jauh lebih rumit mengenai hubungan personal di balik layar yang mungkin jauh dari citra harmonis yang selama ini ditampilkan di media. Poros ketiga, dan yang paling banyak dibicarakan adalah reputasi. Dalam dunia selebritas, reputasi adalah mata uang yang paling berharga. Menjaga citra bersih sangat penting untuk menjaga aliran endorsement dan simpati publik. Banyak pihak berpendapat bahwa ini adalah upaya ekstrim untuk menyelamatkan citra sebuah keluarga baru, dengan Joni dianggap sebagai beban masa lalu. Jika motif ini terbukti, publik akan menilai ini adalah langkah yang keji, mengubah drama keluarga menjadi strategi manajemen krisis yang dingin dan kejam, di mana reputasi dianggap lebih berharga daripada kebebasan seseorang. Pada akhirnya, kasus "Saya Disuruh" telah berevolusi menjadi krisis kepercayaan skala nasional. Ini bukan lagi hanya krisis hukum bagi Joni atau krisis reputasi bagi Haldi dan Bella. Ini adalah pertanyaan tentang seberapa rapuh sistem hukum kita sehingga dapat dipesan atau direkayasa untuk menjebak seseorang. Semua mata tertuju pada kepolisian. Mereka harus mampu mengupas tuntas dugaan rekayasa ini hingga ke akarnya, mengidentifikasi aktor intelektual dan menyajikannya secara transparan. Yang ditunggu publik ini adalah pengungkapan kebenaran dan pengembalian keadilan dalam drama penuh intrik ini.